Salam persaudaraan. Mohon izin Kang Mas, Mbak, dan para warga semua. Saya Hairul, warga PSHT Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan video yang berisikan informasi terkait hak paten yang dewasa ini sempat viral. Video informasi ini saya nilai sangat eksklusif karena saya dapatkan langsung melalui wawancara kepada Kang Mas Sunarno. Kebetulan beliau adalah pelatih saya dan beliau adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh almarhum Kang Mas Tarmaji melalui surat kuasa untuk membuat beberapa hak paten yang sekarang dimiliki oleh organisasi kita. Silakan disaksikan video ini sampai habis, jangan dipotong-potong. Semoga dapat mencerahkan kita semua. Nah, ini mumpung ada Mas Nano nih, saya mau nanya Mas, maaf, untuk masalah hak paten itu gimana Mas kemarin? Nah ini sebenarnya yang saya diam atau saya akhirnya nggak mau ikut bicara panjang lebar karena ini yang beredar itu nggak sesuai sama apa yang kita harapkan. Hak paten itu 2006 itu Mas Maji ngasih surat kuasa ke saya yang buat itu, saya tuh pengen 100 atau 50 tahun ke depan sampai 100 tahun ke depan tuh eksatret itu nggak direcokin oleh perguruan silat lain. Makanya kita bikin paten namanya Setia-Hati Terate, Persaudaraan Setia-Hati Terate, badge-nya kita bikin, kemudian bajunya kita patenkan. Itu sudah ada lama, barang itu sudah ada, hanya kita patenkan saja. Ini artinya untuk mengantisipasi dari pihak luar. Yang sekarang terjadi, paten itu berkelahi di antara kita. Dan nggak bisa masing-masing ngeklaim ini punya saya, punya situ. Ini punjernya cuma satu yang jadi masalah pokoknya. Kesalahannya itu pada saat ini dibuat udah seperti ini, ada orang yang memindahkan dari ahli warisnya Mas Tarmaji oleh Mas Bagus diwariskan sampai ke Mas Isbiantoro sama Mas Murjoko. Itu sebenarnya sah secara hukum, nggak apa-apa. Tapi secara batin nggak bisa. Itu kalau punyanya Mas Tarmaji pribadi, itu punyanya organisasi. Saya buatnya itu Mas Tarmaji Budi Harsono itu sebagai ketua umum, bukan sebagai pribadi. Jadi 9 item itu yang saya buat 9 item paten itu atas nama Mas Tarmaji Budi Harsono sebagai ketua umum, bukan sebagai pribadi. Satupun nggak ada yang milik pribadi, nggak ada yang milik pribadi. Nah harusnya ini sekarang ini nggak bisa ngeklaim kok hak paten untuk legalitas organisasi, nggak bisa. Legalitas organisasi itu ya pakai badan hukum gitu. Kalau cuma punya paten, yang dilarang itu memperbanyak baju silat dijual bebas. Nah itu nggak boleh. Bikin baju lama Eksatrate dijual nggak boleh, harus bayar royalti, itu bener. Tapi kalau saya warga Eksatrate, maksud saya dilarang pakai baju saya latihan Eksatrate, saya warga Eksatrate. Kalau cuma satu baju, 2 baju itu kan bukan jualan. Dan itu saya hak orang saya punya warga Eksatrate. Jadi jangan salah kaprah. Ada yang mengelarang pakai baju, ada yang mengelarang nanti pakai bed. Kacau pemikiran ini. Pada dasarnya itu dulu supaya Eksatrate itu nggak diakuin orang lain, oleh perguruan sana nggak didaftar. Bayangin aja, waktu itu ada yang daftar Persaudaraan Setia-Hati Terate asli dalam kurung. Aduh asli. Dari situlah akhirnya saya daftar, Mas Maji, kita segera daftar. Saya daftar Persaudaraan Setia-Hati Terate sama Setia-Hati Terate. Jadi merek dagangnya 2, merek jasanya 1. Mereknya 1, itu hak cipta. Itu 50 tahun berlakunya. Merek dagang 2. Merek dagang 2, merek dagang Persaudaraan Setia-Hati Terate, merek dagang Setia-Hati Terate. Merek jasanya Persaudaraan Setia-Hati Terate. Kalau yang part 1 itu apa tuh? Yang itu tuh yang itu yang dipermasalahkan tuh, yang dipindahkan kan cuma 3 ini aja yang dipindahkan mereka ini. Yang lain enggak, kayak senam jurus, pasangan itu tuh baju nggak dipindahkan, nggak bisa mereka pindahkan. Masih ada. Itu masih dalam satu sertifikat itu jelas. Jadi sebenarnya yang dipindahkan itu cuma nama itu. Nah waktu itu Mas Topik itu menggugat supaya itu dikembalikan jadi miliknya organisasi, jangan milik perorangan, karena itu bukan Mas Maji yang buat, bukan Mas Maji yang miliki, bukan. Mas Maji sendiri beberapa tempat menyampaikan, saya sak gelukut Pinoro Sewu itu atau sekecil apapun saya nggak ingin memiliki itu udah miliknya Eksatrate, seperti itu. Nah harapannya sekarang ini harusnya yang paham hukum ini udah duduk bareng, udah sama-sama dipakai. Kalau situ mau memiliki udah. Karena sekarang dari kubunya Mas Topik juga sama.
kita dilimpahi hak paten yang lain dari yang didaftarkan oleh Mas Gembong sama Mas Bakio TA itu yang S1 1920. Ada beberapa termasuk ubor ramping segala itu dipatenkan juga gitu. Nanti hak paten itu bukan legalitas organisasi gitu, bukan jadi eker-ekeran. Dan kita misalnya saya dilarang oleh Mas Au pakai baju atau saya pakai band nggak boleh. Itu yang larang tuh bukan perorangan. Kalau saya menggunakan disomasi, yang mensomasi itu harus oleh lembaga hukum, baru nanti polisi negur saya karena saya memperbanyak ini, gak bayar royaltinya ke organisasi gitu. Atau mungkin sekarang Esatrate ini, baju silat itu yang bikin DND, Suryo, karu-karuan, harus itu miliknya Esatrate, bukan milik. Ini itu yang salah kaprah. Jadi maksud saya ini harus segera dikembaliin. Yang saya terus terang jujur ngomong di sini, sumber masalahnya tadinya saya nggak mau nggak sekarang ini mah bagus yang bisa. Kalau dia punya hati nurani, mungkin silakan nanti sampaikan kepada ada hati nuraninya, harusnya dia tidak nggak pindahkan waris itu, kayak mendaftarkan warisnya di Departemen Agama di Madiun sana dari punya bapaknya ke dia dan keluarganya, terus diserahkan Mas Isbiantoro. Mas Isbiantoro diserahkan lisensinya ke Mas Murjoko. Walaupun mereka mengaku sebagai organisasi, tapi kan jelas-jelas organisasi yang diakui kan 16. Para paten leluhur dia kan di pengadilan ini dibatalkan gitu. Harusnya kayak gitu-gitu yang tahu hukum jelasin. Saya begitu jadi saksi di Surabaya, dibilang saya mutusin, saya langsung datangkan ke Madiun, saya langsung sampai ke Mas Bagus, saya langsung datang ke Bu Maji. Bahwa saya nggak mutus silaturahim, enggak, saya tetap datang satu kali. Bahkan sebelumnya saya mau ingatkan, tapi nggak mau diingatkan, gimana? Saya datang ditolak kan gitu. Lalu saya bilang, jangan ini makin saling ngeklaim, ini punyanya. Nggak ada yang punya ini. Bed itu sudah ada lama, baju itu udah ada lama, mau apa lagi? Mars yang bikin Mas Edi Asko, tinggal di Jakarta, kita semua kenal Mas Adi, gitu kan? Apalagi senam jurus sudah ada lama. Nggak bisa kita kirim punyanya almarhum kan nggak bisa. Almarhum itu hanya mematenkan ini atas nama organisasi. Buktinya apa? Saya masih ingat betul. Saya daftarnya itu adalah Mas Tarmaji sebagai ketua organisasi. Dasarnya susunan pengurus sama anggaran dasar anggaran rumah tangga yang saya notariskan. Saya ingat betul notarisnya ada, sama saya tahu tempatnya notarisnya. Berdasarkan akte yang notariskan itu, kemudian sama berdasarkan susunan pengurus itu sah bahwa Mas Tarmaji Puriyartono sebagai ketua umum Esatrate daftar beberapa item ini dikabulkan oleh Kemenkumham. Jadi ada mengenai hak cipta, ada senam jurus hak cipta, terus ada merek dagang merek jasa tadi. Baju silat itu desain. Baju silat itu sudah habis. 2006 kita daftar, 2006 sudah habis. Nggak diperpanjang lagi. Kalau mau diperpanjang boleh, tapi kan 10 tahun berlakunya. Kalau yang hak cipta itu berlakunya kan 25 tahun apa 50 tahun. Saya dengan Majid dulu pikirannya itu cuma supaya ini aman ke depan, nggak jurusnya dicuri orang didaftarkan sana, nggak namanya dipakai orang, untuk begitu. Bukan sekarang makin serang, ini lucu orang-orang ini. Kok jadi milik pribadi? Sekarang ada bayar royalti, sekarang dijual-jual. Ini bagaimana sih? Padahal dulu simpel tentang baju itu, saya ditugasi jadi pencak prestasi. Saya tuh nggak kasih duit, nggak punya uang pusat. Saya berpikir cari uang melalui baju silat itu. Baju silat itu per tahun itu putarannya itu uang besar. Dulu saya udah berhitung 86 itu, hitungannya itu 30.000 warga baru yang disahkan. Bajunya itu berarti 30.000 potong kali 150.000. Padahal bikin baju itu dasar harganya tuh normal tuh di penjahit teman 120. Ada untung 30.000. Nah 30.000 ini kalau kali 30.000 berarti kan sekitar 800 jutaan. Itu buat membina atlet. Kalau semua kompak seperti itu, dan konsep itu sudah sampaikan berkali-kali di mana-mana, tapi kan siapa yang berani melaksanakan? Akhirnya apa? Karena nggak mau kehilangan. Ini kan objekannya ketua-ketua cabang yang besar-besar sana. Karena baju silat itu objekannya ketua cabang. Saya dibenci sama ketua-ketua cabang yang besar-besar karena ketua cabang dulu kan bikin baju lebihannya kan untuk kegiatan cabang mereka. Kalau bikin baju kan nggak setorin ke pusat. Sempat kita bayar royalti cuma 5.000 perak yang pakai ini dulu kan. Akhirnya keluar ini 5.000 perak mungkin dapat apa? 5.000 perak kali 30.000 dapat berapa? Sekarang penyebaran kita sudah 37 warga per tahun. Kali ini aja setahun selama latihan
kan 37 huruf potong. Pas mau pengesahan baju barunya 30 potong. Mori juga sama. Sebenarnya hak paten ini untuk melindungi hak milik hak intelektual. Kita punya hak intelektual mulai dari nama, kemudian mulai dari merek, mulai dari desain baju kita, mulai dari hak cipta yang kita semua. Itu punyanya leluhur kita. Harus sudah aman nih dengan begitu. Malah sekarang paten, maaf nih di hari kata, buat paten-patenan. Soalnya saling masuk, kita ada satu kelompok ganti baju, buka baju, nggak boleh pakai baju itu. Gimana sih? Kan dia bukan aparat. Harusnya dilawan aja. Kalau orang begitu, foto atau video itu laporin. Saya dipersekusi gara-gara baju saya, yang suruh buka baju saya fotoin, bertanggung jawab, kita sama-sama lapor polisi. Saya warga Satrati, ini KTA saya berhak pakai baju ini. Nggak ada siapapun terus tiba-tiba nyopot baju saya, kan gitu. Surat kuasa pertama itu saya menyelesaikan baju Setrate, kemudian merek dagang persaudaraan Setrate, merek dagang Setia Hati Trate, merek jasa persaudaraan Setrate. Nah, nanti sama ada pet gitu. Itu hari kuasa pertama. Nah, surat kuasa kedua itu 2010 kalau nggak salah. Nah, itu nanti itu muncul yang 4 lagi. Mars, kemudian ada baju batik, ada senam jurus dan pasangan, terus ada satu lagi gitu ya. Total jumlahnya 9. Nah, yang sekarang nggak bisa yang masih punya Setrate itu kan harusnya yang nggak bisa dipindahkan oleh sekarang di sana itu kan ada yang dipindahkan itu cuma ada 3, merek dagang 2 dengan merek jasa ini. Yang jurus, pasangan, kemudian Mars, Setrate, Bet, itu masih miliknya Setrate. Dan itu mereka nggak pindahkan juga gitu. Jadi yang ribut itu cuma 2, yang merek jasa sama merek dagang ini aja gitu. Ini nama persaudaraan Setrate sama Setia Trate itu aja. Jadi kalau yang lain-lain selain senam, jurus, pasangan, Bet, itu masih satu, sertifikatnya 1. Dan itu sebenarnya nggak berani loh kalau secara hati nurani memindahkan itu. Harusnya dia ini bukan punyanya keluarganya, bukan punya bapaknya, bukan punya ini, punyanya Setrate. Harusnya begitu. Saya hormat betul dengan almarhum Mas Maji. Saya itu kayak apalah, mungkin senior-senior tahu bagaimana saya dengan almarhum kan gitu. Tapi kan kok tiba-tiba putranya berbuat seperti ini, itu yang saya sayangkan betul. Apa dia berbuat sampai seperti itu hanya urusan ada organisasi yang begini, bukan dia meredam, bukan dia cari solusi masalah supaya nama besar almarhum itu tetap harum lah. Yang tadi Mas yang masalah memperpanjang hak paten tadi yang 2015. Itu kan begitu almarhum itu didaftarkan 2006, kan habisnya 2016. Nah 2015 sudah ada edaran dari Kemenkumham bahwa paten saudara yang nama merek dagang ini sudah habis pada 2016, agar segera memperpanjang. Akhirnya saya dapat surat kuasa di 2015 sebelum Mas Maji meninggal. Saya hampir dilaporkan oleh teman-teman sana bahwa saya memalsukan surat kuasa karena Mas Maji sudah meninggal, surat kuasa kok ada muncul. Oke, surat kuasa itu masih saya menyampaikan saya sendiri. Begitu di sidang saya sampaikan nih surat kuasanya tanggal berapa, tahun berapa. Mas Maji masih hidup. Akhirnya mereka kan malu. Nah itu yang habis itu 3, merek dagang habis 2 itu sama merek jasa itu saja. Sama baju silat. Kalau baju silat 10 tahun dan itu nggak diperpanjang waktu itu. Akhirnya yang diperpanjang 3 ini. Begitu proses perpanjangan almarhum meninggal Mas Maji. Akhirnya para perapatan luhur terpilih Mas Taufik. Nah begitu Mas Taufik terpilih itu surat perpanjangan itu keluar. Nah yang 3 ini ada aslinya di Mas Taufik, bukan ada di sana. Berarti perpanjangan di sana itu pakai akte yang lama kan, Mas, yang belum diperpanjang kan. Karena surat perpanjangan 3-3-nya di Mas Taufik. Karena Mas Taufik sendiri yang sampai hadir mengurus. Akhirnya kita keluar surat percepatan kalau macam itu kan bikin surat percepatan. Perpanjangan itu keluar 3-3-nya itu. Hanya yang baju belum diperpanjang waktu itu. Tapi belakangan kan itu didaftar lagi oleh SA yang lain, diserahkan juga ke Mas Taufik juga. Clear sebenarnya. Harusnya itu sudahlah, kembalikan, itu kan bukan legalitas organisasi. Jadi miliknya organisasi, malu gitu kalau sampai ngaku-ngaku itu punya keluarganya, ngaku itu kan bukan, malu sama leluhurnya di sana. Jauh sebelum senam jurus, pasangan, nama Setia Hati Trate itu kan juga jauh sana. Nah, itu Mas tadi yang sebenarnya merek dagang sama merek merek jasa tadi untuk menertibkan apa itu Mas ya? Harusnya kan kemarin tuh kita bicara itu kan bagaimana ke depan itu
itu punya nilai ekonomis. Kalau kita pelan-pelan perbaiki misalnya Swaisa Trate ini semua dalam membuat baju silat, kaos, apa atribut Swaisa Trate itu kalau kita diperbanyak dengan produksi dengan jumlah besar itu menghasilkan ada nilai uangnya di situ. Harusnya itu yang kita kejar di situ ada nilai. Jadi kalau ini supaya orang itu nggak buat sembarangan. Gitu. Ini dulu kan kalau sampai nilai sekarang deh baju silat itu yang produksi bukan orang Esa Trate loh. Bagaimana caranya kalau baju silat itu diproduksi warga Esa Trate, konveksinya orang Esa Trate, dikelola dengan baik. Ini enggak. Sekarang di Jakarta dan sekitarnya misalnya itu justru produksi toko-toko pakaian itu yang jahit, yang bikin, yang dapat untung dia. Nah itu harus kita tertibkan, kita kasih somasi. Kamu nggak boleh memperbanyak baju silat atau Esa Trate. Esa Trate itu punya ini miliknya Esa Trate. Kalau kamu membuat, kamu harus bikin surat permohonan, kamu bayar royalti. 1 tahun bikin 1.000, berarti 1.000 kali sekian rupiah sesuai dengan royalti yang ditentukan oleh Esa Trate, kamu bayar royalti ke sini. Seperti itu. Jadi bukan buat menertibkan misalnya warga-warga yang pakai baju Esa disuruh copot gitu Mas ya? Oh nggak bisa. Saya kalau udah pendekar, saya punya KTA, saya punya latihan beneran nih, bukan latihan kaleng-kaleng. Kalau ditertibkan, yang ditertibkan kita tertibkan ulang kan gitu loh. Kita lebih berkelahi. Saya lihat kan 3 tahun nih. Latihan beneran saya, bukan lagi seperti itu. Jadi nggak boleh orang pakai baju silat dicopot bajunya. Itu malah pidana. Nanti dia kalau persekusi, kalau foto laporkan siapa yang persekusi itu. Nah, kalau sesama warga Esa Trate kena dia. Yang bisa eksekusi tentang paten itu aparat pemerintah. Itu setelah mulai proses somasi baru. Nggak bisa sesama warga itu nyopot baju orang atau di tengah jalan copot baju orang. Dan itu juga menertibkannya berarti menertibkan industri yang membuat baju itu Mas ya, bukan? Iya. Bukan pengguna ya. Saya milik, saya beli secara karena saya warga boleh beli kan. Iya. Saya waktu dikejar kan harus pakai baju itu kan saya udah beli waktu dikejar pakai baju itu milik saya kan. Masuk milik saya terus tiba-tiba karena rasa di sana punya merek jasa yang sekarang baru terus mau diambil. Ya, itulah tadi video yang telah kita saksikan mengenai hak paten yang telah dimiliki oleh organisasi kita, Persaudaraan Setia Hati Trate. Semoga dapat mencerahkan kita semua dan kami berharap PSHT dapat kembali bersatu, guyup dan rukun. Sampai jumpa, salam persaudaraan.